Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah pengaosan Masjid Al-Manar Paraan ingkang kawula hormati, ingkang sepindah alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang enjang menika sampun kathah maringi nikmat dumateng kita. Alhamdulillah wonten enjang menika Allah membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ajeng kita sudah memulai dengan beberapa kegiatan, dan hari ini Allah meringankan langkah kita untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kegiatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada para sahabat, dan insyaallah kepada pengikut setia beliau. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik ingkang kawula hormati, ingkang salajengipun matur nuwun menika sampun diberikan kesempatan untuk bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik wonten kesempatan enjang menika di dalam kegiatan pengaosan. Dan saya tadi bersama istri dan anak-anak saya yang kalian mengenang, karena 6 anak saya itu dulu sekolahnya wonten TK Aba 2 ini, jadi nomor 1 sampai nomor 6. Lajeng SD-nya ya di SD Muhammadiyah Paraan, kemudian sebagian ke Madrasah Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta dan Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Ini 2 anak saya yang ikut adalah lulusan 1 Madrasah Mualimat Muhammadiyah Jogja, ini yang nomor 2. Yang nomor 5 baru saya jemput kemarin di Muhammadiyah Boarding School Sleman Prambanan. Jadi di rumah biasanya berdua, walaupun anaknya 6 tapi di rumah berdua karena semuanya masih menuntut ilmu, sebagian masih tingkat MTS, kalau yang terakhir di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta itu baru kelas 8. Jadi ini sambil bernostalgia ya. Mungkin ketemu Bu Yayu tadi ya, sudah ya, Bu Yayu dan guru-guru yang lain. Dan sengaja kalau kebetulan pas pulang saya ajak untuk ya bersama-sama pengajian di kegiatan-kegiatan persyarikatan Muhammadiyah. Salajengipun ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, wonten enjang menika kita badhe sareng-sareng nggih untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membuat penggolongan utawi membuat klasifikasi bagi
pewaris Al-Qur'an. Nah, jadi ada 3 golongan pewaris Al-Qur'an. Nah, monggo nanti kita bersama-sama untuk melakukan muhasabah, ya. Melakukan introspeksi diri, melakukan evaluasi diri. Kira-kira kita itu sudah berusaha berada di dalam golongan yang mana. Dan insya Allah ya kita akan masuk di golongan yang ketiga. Nanti seperti apa golongan yang ketiga itu? Nah, ini menjadi sebuah ikhtiar kita bersama-sama. Saderengipun jamaah sekalian, di dalam kaitan dengan muhasabah menika kita diingatkan ya terhadap keluhan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten surat Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat yang ke-30 untuk muhasabah kita bersama. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rasul ya Rabbi inna qaumi takhadu hadal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku terhadap Al-Qur'an itu tidak memperhatikan atau menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diacuhkan atau tidak diperhatikan. Jamaah sekalian, kalau kita lihatnya asbabun nuzulnya ayat menika sebenarnya adalah keluhan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang kafir waktu itu yang menolak dakwah beliau, menolak seruan beliau. Tetapi ini menjadi penting kita bayangkan ya. Kita bayangkan bisa jadi keluhan ini kemudian ditujukan kepada orang-orang Islam tentu saja. Sehingga kata Rob itu termasuk Allah memperkenalkan dirinya dengan Rob itu dalam ayat-ayat Makkiyah ya. Ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekah. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini adalah dakwah yang kemudian diserukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan ini adalah keluhan Rasulullah yang kemudian diekspresikan ya di dalam ayat ini. Nah, ini satu muhasabah ya kita bersama. Ternyata kalau nanti kita juga melihat kebiasaan-kebiasaan orang-orang Muslim ya, bisa jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjauhkan dari kebiasaan-kebiasaan misalnya membaca Al-Quran. Kebiasaan atau semangat untuk apa? Ya mengkaji Al-Quran ya, tadarus, mengkaji dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu pertanyaannya ibu-ibu, bapak-bapak, sejauh mana kira-kira kita itu betul-betul untuk tidak termasuk yang dikeluhkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kita bisa bermuhasabah berapa kali dalam satu hari kita tadarus Al-Quran. Pasti setiap hari nggih. Insyaallah nggih. Insyaallah ba'da subuh, ba'da salat maghrib itu harus dipaksa untuk memaksa diri supaya itu kemudian dilakukan. Jadi tadarus Al-Quran. Ini muhasabah ingkang sepindah. Ingkang nomor kalih muhasabah kita wonten surat
Fusilat ya. Ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala alladziina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an wal ghafi la'allakum ta'libun. Dan orang-orang kafir itu berkata, janganlah kamu sungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran itu. Jadi la tasma'u lihadzal Qur'an wal ghafi, dan buatlah mereka itu hiruk pikuk. Pirsa Bapak Ibu hiruk pikuk itu napa nggih? Sibuk kira-kira. Nah, kalau nanti sudah hiruk pikuk, jauh dari kebiasaan untuk membaca Al-Qur'an, la'allakum ta'libun, maka kamu dapat mengalahkan mereka karena kamu bisa menjauhkan mereka dari Al-Qur'an. Nah, ini sebuah peringatan yang harus kita tangkap ya, sebagai sebuah ya tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peringatan bahwa orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu, atau orang-orang yang ingin memadamkan dakwah Islam itu, kemudian membuat acara-acara atau membuat kegiatan-kegiatan yang justru bisa menjauhkan umat Islam dari mempelajari Al-Quran. Bapak Ibu, sekarang itu kan banyak ya media mainstream, kalau dulu media massa itu, kemudian media elektronik ya, dari televisi, kemudian Bapak Ibu juga saya kira semuanya kagungan handphone itu. Maka kemudian kalau kembali kepada acara-acara di televisi itu, bisa jadi loh nanti ada yang bisa betah berjam-jam untuk nonton televisi itu. Bisa jadi ya, anak-anak kita juga bisa kemudian enggan untuk misalnya datang di TPA, karena pada hari itu bisa jadi bersamaan dengan acara yang sangat disukai. Nah, kan bisa jadi ada acara-acara yang memang disetting untuk kemudian umat Islam bisa dijauhkan dari kegiatan-kegiatan membaca, mempelajari Al-Quran. Nah, ini adalah satu peringatan buat kita semua. Mengapa? Ya karena ada ikhtiar, ada usaha, ada upaya untuk nanti umat Islam bisa dibuat menika hiruk pikuk, dibuat sibuk ya. Dan karena sibuk dan hiruk pikuk itu, kemudian tidak sempat atau mungkin tidak banyak waktu yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Nah, nanti caranya kata ya Bapak Ibu ya. Jadi bentuk-bentuk bagaimana menjauhkan umat Islam dari Al-Quran itu tentu banyak. Maka sekarang Ibu dan Bapak di sekolah itu ada yang namanya gerakan literasi. Nanti mireng gerakan literasi. Jadi kalau kami di SMP Negeri juga gerakan literasi itu dalam waktu 30 menit ya, 1 minggu 2 kali, itu anak-anak dipaksa untuk membaca Al-Quran itu. Harus dipaksa. Kan kalau dalam teori itu kan pertama dipaksa, kemudian terpaksa gitu, lalu menjadi bisa, lalu menjadi terbiasa, dan menjadi budaya. Jadi kalau tidak dipaksa ya nanti anak-anak mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik.
Jadi kalau dalam gerakan literasi di sekolah menika ibu bapak, adik-adik itu ditunggui oleh gurunya. Ya kan? Ngaji ditunggoni. Nah, mereka juga harus yang mungkin belum bisa ya dibimbing. Itu kan sama dengan dia dipaksa ya. Dipaksa tapi dalam pengertian yang positif ya. Di dalam tahapan-tahapan untuk menanamkan karakter itu nanti dengan dipaksa, awalnya ya terpaksa, enggak masalah. Baru ya ekspresinya mungkin kurang ikhlas lah ya kira-kira gitu. Kalau begitu setelah itu ternyata bisa. Sama dengan kalau kita membangunkan anak-anak kita itu ya. Kalau waktu subuh itu adzan ya maksimal adzan berkumandang lah. Keluarga kita itu harus sudah bangun. Jadi maksimal itu artinya selambat-lambatnya. Selambat-lambatnya keluarga kita, keluarga muslim itu ya waktu subuh itu sudah harus semuanya dalam keadaan bangun ke masjid dan seterusnya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada anak-anak yang mungkin harus dipaksa dibangunkan. Tapi kadang-kadang ada orang tua mesake ya seisuk jam 4 kok wis ditangeke. Ada mungkin ya, waktu tadi malam yo sampai malam kok wis jam 4 wis dibangunkan, didodoki atau mungkin ya dibangunkan dengan cara-cara yang yang mendidik ya tentu saja ya. Dalam konteks mendidik itu. Maka itu kan dipaksa, tapi anak-anak kalau sudah dipaksa begitu ya ternyata dia ya awalnya terpaksa tapi lama-lama ya biasa lalu menjadi budaya. Nah ini penting ya, penting monggo peringatan Allah Subhanahu wa taala ini harus betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ada usaha-usaha, ada ikhtiar, ada cara-cara yang dilakukan ya oleh orang-orang yang tidak senang dengan syiar Islam, tidak senang dengan dakwah Islam, tidak senang dengan keunggulan Islam, itu kemudian memakai berbagai cara lewat media massa, lewat media online, lewat berbagai media elektronik yang lain, yang kemudian semua ibu dan bapak, adik-adik itu di dalam rangka untuk tadi menjadikan orang-orang Islam itu lalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan itu. Maka kalau berdasarkan hasil penelitian kita itu bangsa Indonesia ya kan termasuk yang punya budaya melihat yang tinggi ya. Tapi punya budaya membaca yang masih rendah. Coba Bapak Ibu nanti atau ibu-ibu lah ya. Jadi berapa jam kira-kira membaca, tapi mboten baca WA loh ya. Mboten baca WA. Berapa jam membaca dan berapa jam melihat. Jadi melihat yang sifatnya entertainment, artinya sifatnya hanya hiburan lah kira-kira gitu. Jadi nanti bisa kita jadikan evaluasi bahan muhasabah kita dalam sehari itu berapa kita punya waktu untuk reading habits, kebiasaan membaca. Nah, monggo sekarang kalau tidak harus membaca buku ya sekarang ada media digital itu ya bisa kita. Tetapi ya sebenarnya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ya lebih enak baca yang sifatnya fisik ya, yang buku yang jelas. Kalau baca lewat handphone ya mungkin agak terbatas ya karena ya tuh Pak mungkin tidak begitu jelas tulisannya dan sebagainya. Nah, dua ayat ini jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik itu menjadi tadi muhasabah kita, menjadi evaluasi kita ya kira-kira sejauh mana kita kemudian punya kesadaran ya. Punya kesadaran ternyata memang ada usaha-usaha yang bisa terencana, terprogram, tersusun rapi ya, di dalam rangka menjauhkan umat Islam dari
Al-Quran. Nah, kalau itu kita sudah sadar, maka mari kita kemudian membangun atau menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan dalam rangka tadi tadarus Al-Quran, kemudian mengkaji Al-Quran. Nah, ini menjadi bagian yang penting. Nah, monggo kita selanjutnya di dalam surat Al-Fatir ini, ayat yang ke-32. Ini kajian pagi kita ya, Bapak dan Ibu, wonten surat Al-Fatir, surat ingkang nomor 3 gangsal, ayatipun 3 kali. Nanti kalau di rumah bisa dibuka kembali ya. Wonten ayat menika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa arsalnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Niku ayatipun nggih, mangke artosipun kemudian kitab itu atau Al-Qur'an yang dimaksud itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, ini adalah kita sudah masuk pada bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuat 3 golongan tadi ya, 3 kelompok terhadap Al-Quran itu. Mari kita lihat di dalam beberapa tafsir. Enggang sepindah summa arsalnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jamaah sekalian, kalau sebagian besar ya, bahkan semuanya ulama tafsir sepakat ya, bahwa makna orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau wonten surat Al-Furqan tadi, kalau kita lihat asbabun nuzulnya ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy ya, yang tidak mengacuhkan Al-Quran kalau di awal tadi. Tapi kalau ini memang sepakat para ulama itu, makna orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami itu ya kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sepakat dulu ya. Bapak Ibu harus sepakat demikian bahwa ini adalah yang ditujukan kepada para pewaris Al-Quran itu adalah kita. Nah, kalau kita lihat pendapat Sayyid Qutb itu memaknai dengan kategori umat pilihan itu ya umat Islam itu sendiri ya. Jadi umat pilihan, kalau Bapak Ibu kan sering juga mendengar atau sering membaca bahwa kita termasuk umat pilihan itu khairul ummah itu ya. Wonten surat Ali Imran 110. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau dalam pendapat Sayyid Qutb ini, atau nanti kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran 110 itu, umat pilihan itu punya 3 persyaratan. Enggang sebidat ta'muruna bil ma'ruf, untuk mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kemudian mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin sepindah. Lajeng menurut pendapat Wahab As-Suhaili,
itu juga sependapat. Ayat ini mengklasifikasikan artosipun adik-adik, ibu-ibu, menggolongkan atau mengelompokkan, ngoten nggih. Sami nggih. Menggolongkan, mengelompokkan, mengkategorikan, sami. Kalau bahasa di IPA ada mengklasifikasikan, sama saja. Itu yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu golongan umat terpilih untuk mewarisi Al-Quran. Dan kita memang pewaris Al-Quran. Umat Islam itu menjadi pewaris Al-Quran. Cuma bagaimana sikap orang-orang yang diwarisi itu? Nah, menika. Bagaimana sikap orang-orang yang sudah menjadi pewaris itu? Apakah itu kemudian betul-betul menjadi pewaris yang diharapkan, atau menjadi pewaris yang kemudian bisa menelantarkan, atau mungkin menjadi pewaris yang justru jauh dari yang menjadi warisan itu? Sama kalau misalnya kita lihat ya pesan Kiai Dahlan itu, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Itu artinya kan Muhammadiyah itu menjadi pewaris yang dipesankan oleh Kiai Dahlan itu. Nah, bagaimana sifat orang-orang yang mendapat warisan atau mendapat titipan itu? Ya tentu dia kemudian harus merawat, menjaga dan mengembangkan. Tidak hanya merawat saja tetapi juga harus mengembangkan. Nah, ini yang menarik nggih jamaah sekalian, bagaimana karakter atau sifat-sifat yang menonjol untuk menjadi pewaris yang baik. Nah, lalu bagaimana Al-Quran menika ibu-ibu, bapak-bapak, itu menggolongkan sifat-sifat pewaris itu. Yang pertama apa? Faminhum dzalimun li nafsihi. Jadi ingkang sepindah, golongan yang pertama itu adalah orang-orang yang kemudian mendolimi diri mereka sendiri. Jadi kalau secara bahasa dolim itu azulmu, ya. Itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya dia bisa menjadi orang-orang yang menganiaya, bisa dalam pengertian menganiaya kepada Allah Subhanahu wa taala, menganiaya diri sendiri, sesama manusia, dan bisa juga sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan ini pakai skema mawon ya, supaya mudah. Ini kelihatannya dulu pernah saya sampaikan waktu Ramadan di sini, di Almanar, skema menika di kuliah subuh waktu Ramadan beberapa waktu yang lalu. Secara ideal ibu dan bapak, Islam itu di dalam skema ibadahnya adalah skema ibadah yang tawazun. Tawazun itu artinya seimbang antara hablum minallah dan hablum minanas, antara hubungan manusia dengan khalik, ya, dalam bentuk hubungan vertikal, dan antara manusia dengan sesama manusia dalam bentuk hubungan yang horizontal. Jadi sesama ini seperti menikah nyun sewu, ini kita sedang hablum minanas, tapi kita sebenarnya juga hakikatnya juga kegiatan dalam hablum minallah. Nah, tetapi tidak itu saja, ibu dan bapak. Tadi kan orang yang mendolimi alam sekitar itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan alam itu bagi manusia, karena manusia sebagai khalifah itu. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-30. Maka fungsi khalifah itu adalah memakmurkan, menjaga, merawat alam itu, dan tidak melakukan
kegiatan yang fasad, kegiatan yang merusak alam sekitar. Jadi merusak itu bisa karena kalau dalam ilmu pengetahuan alam itu ada melakukan penebangan liar dan kemudian juga membuang sampah tidak pada tempatnya dan seterusnya itu. Maka kalau alam semesta itu bagi manusia itu oleh Allah sudah diberikan tazkir ya. Tazkir itu artinya apa? Ditundukkan alam semesta itu bagi kita manusia. Jadi Bapak Ibu sudah disiapkan baik dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan itu untuk dikonsumsi, untuk dimanfaatkan oleh kita. Karena alam sekitar itu memang harus kita manfaatkan, ya tentu dengan pemanfaatan yang sebaik-baiknya. Nah, kembali kepada orang-orang yang dolim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa pada hakikatnya dolim kepada dirinya sendiri. Jadi ada orang Islam misalnya nyuwun sewu, itu dia Islam tetapi ada yang mendolimi diri sendiri dengan mengkonsumsi miras misalnya, minum-minuman keras. Artinya dia kan pasti apa yang dia konsumsi itu merusak organ-organ tubuhnya. Organ-organ tubuhnya. Ada narkoba, ini perkembangannya juga luar biasa ya. Peredaran narkoba itu di kalangan pelajar dari SD, SMP sudah sangat marak ya di beberapa tempat. Itu ketika dia mengkonsumsi itu pasti dia sedang mendolimi diri mereka sendiri. Dan banyaklah ya misalnya kegiatan seperti ada perzinahan ya, melakukan hubungan ya tentu tidak dihalalkan. Dan oleh karena itu kan ayat Al-Qur'annya jelas ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina itu. Mengapa? Karena zina itu termasuk perbuatan yang amat keji, wa sa'a sabila, dan sejahat-jahat jalan. Kan panduan Al-Qur'annya jelas ya. Panduan Al-Qur'annya jelas untuk tidak mendekati apalagi melakukan. Mengapa? Kegiatan atau perbuatan ini termasuk perbuatan yang amat keji, wasa'a sabila, dan sejahat-jahat jalan. Apakah bisa orang Islam atau yang pewaris Al-Quran mendolimi diri sendiri dengan melakukan itu? Bisa jadi ada, bisa jadi loh ya. Bisa jadi ada dia melakukan perbuatan yang amat keji. Nah, bentuk-bentuk yang lain banyak. Termasuk kalau yang tadi mendolimi alam sekitar itu, ada orang-orang sebagai pewaris Al-Quran itu yang kemudian melakukan vandalisme. Perso ibu-ibu vandalisme? Ya merusak ya. Merusak pohon, merusak mungkin bangunan dan lain-lain. Tapi sekarang banyak yang maku promo-promo atau calon legislatif itu di pohon-pohon ya. Saya kadang-kadang prihatin itu, prihatin dipaku di pohon, padahal nggak boleh. Maka dulu di Temanggung itu ada gerakan mencabut paku-paku di pohon. Karena apa? Ada orang-orang yang mendolimi pohon itu dengan melakukan vandalisme tadi, melakukan tadi merusak, bahkan nanti melukai, ditulisin namanya gitu ya, ditulisin namanya. Tapi minimal ada orang yang tadi memasang mungkin gambar atau promosi apalah yang sejenis itu, tapi dipaku. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau di sekolah nggak boleh melukai pohon kecuali yang memang dalam rangka menebang atau merapikan ya. Tapi kalau hanya melukai saja tidak ada tujuannya yang dalam rangka merapikan, ya itu ya tentu termasuk itu yang melukai itu tadi.
Moga nanti satu waktu ya ada gerakan tadi. Ya kita mengingatkan sebenarnya kalau masang banner atau yang lain sejenis itu ya tidak dipaku ya, tidak dipaku. Ini termasuk yang kelihatannya kecil tetapi justru Islam mengajarkan yang itu untuk bisa dihindari. Jadi skema ini Ibu dan Bapak adalah skema bagaimana seharusnya sebagai orang Islam itu membangun hubungan yang seimbang antara hablum minallah dan hablum minanas tadi. Jadi kalau misalnya dia dalam hablum minallah ya rajin sholat ya, itu artinya dia melaksanakan sholat, tetapi jangan lupa pesan Al-Quran itu inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Nah, sholat sudah dilaksanakan, tetapi kemudian bagaimana sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah ini menjadi evaluasi ya. Dulu ada guyonan itu STMJ itu, sholat terus maksiat jalan. Ya sholat, tapi kadang-kadang setelah sholat kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari hikmah sholat itu. Apakah bisa? Bisa saja terjadi. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan ini. Dalam kenyataannya skema ini bisa jadi ada mungkin ketidaknormalan berjalan ya. Dalam hablum minallah, dalam hablum minanas itu termasuk bagaimana perlakuan orang-orang pewaris Al-Quran itu terhadap alam sekitar. Nah, saya kembali kepada pendapat ini ya. Syekh Nawawi memberikan definisi golongan ini adalah hamba-hamba yang dosanya lebih banyak ketimbang perbuatan baiknya. Dalam tafsir ilmu katsir, Ibu dan Bapak, adik-adik, itu menjelaskan sebagai orang yang melalaikan sebagian dari kewajiban yang diperintahkan Allah dan mengerjakan sebagian hal-hal yang dilarang atau diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi melakukan tadi sholat ya. Sholat ada yang kemudian masih mungkin ya, atau barangkali ada mengkonsumsi miras misalnya. Ada orang yang juga sudah pewaris Al-Quran sebagai orang Islam, tapi melakukan hal-hal yang diharamkan. Tadi saya contohkan ada narkoba, ada zina dan lain-lain itu. Nah ini yang pertama ya, golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Yang kedua, Ibu dan Bapak, adik-adik jamaah sekalian ingkang kawula hormati, golongan yang kedua itu adalah wa minhum mutasyid, golongan pertengahan. Jadi golongan ingkang tengah dalam pengertian ini loh ya, bukan umat pertengahan, bukan umatan wasatan, bukan. Tapi tengahan itu di antara yang dolim dan di antara yang bersegera melakukan kebaikan loh, ya. Di antara dua itu. Nah, golongan ini siapa? Mereka yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan apa-apa yang dilarang dalam agama. Namun, golongan ini tidak mementingkan ibadah-ibadah sunnah. Atau bisa saja ia juga melakukan pekerjaan yang sifatnya makruh ya, dalam fikih ya. Dalam fikih kan ada yang wajib, sunnah, makruh, mubah dan lain-lain. Jadi minimalis lah kira-kira gitu. Kalau sholat ya sholat 5 waktu saja. Mungkin sholat rawatibnya tidak atau belum dikerjakan. Atau ada beberapa yang ditinggalkan ya. Ditinggalkan ya tadi misalnya di sunnah-sunnah rawatib tadi, yang apalagi yang rawatib yang diutamakan ya. Dan saya kira tadi sebelum sholat subuh kita menunaikan sholat fajar ya. Artinya kalau kita sudah terbiasa sholat fajar itu artinya insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan sunnah yang diutamakan.
Nah, ini pertengahan. Mengapa bisa pertengahan itu? Kalau nanti kembali ke pendapat Imam Al-Qurtubi dulu ya. Golongan ini adalah orang yang timbangan amal baik dan buruknya seimbang. Seimbang. Ini pendapat Imam Qurtubi. Lah mengapa bisa seimbang Ibu dan Bapak? Ini ayat yang sering saya sampaikan ya beberapa kesempatan. Mengapa bisa seimbang seperti itu? Ya karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan dua potensi. Bapak-bapak, ibu-ibu hafal ini ayat menika nggih. Sering dibaca imam ketika sholat atau mungkin dibaca bapak dan ibu wonten surat Asy-Syam ya. Ayat 7 sampai ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nafsi wa masawaha. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada kita ibu dan bapak itu apa? Jalan yang fujur, potensi yang tidak baik. Wa taqwaha, dan Allah juga memberikan kepada kita itu potensi yang baik, potensi yang hanif ya, potensi ketakwaan. Qad aflaha man zakaha, maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa itu. Wa qad khaba man dasaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi oleh Allah kan kita itu sebagai apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sehingga Allah menciptakan kita itu sebaik-baik ciptaan. Kalau wonten surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 di ayat yang ke-14 itu kan ada tahapan-tahapan perkembangan manusia ya. Sampai di akhir ayat itu Allah menyebut ciptaan yang di dalam rahim itu dengan ahsanul khaliqin. Dan dia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi bentuk yang sebaik-baiknya ibu dan bapak jamaah sekalian, itu bisa menjadi apa? Kalau dia tidak bisa menjaga, merawat nilai-nilai kemanusiaannya, maka dalam lanjutan ayat tadi apa? Di dalam surat Atin, ayat yang keempat, ayat yang kelimanya, summa rodatnahu asfala syafilin. Kemudian kami tempatkan dia itu ke tempat yang serendah-rendah. Mengapa bisa ditempatkan yang serendah-rendahnya itu? Ya karena tidak mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaannya dengan menjaga potensi yang watakwaha itu, potensi yang baik itu. Tetapi kita sadar loh, Bapak Ibu sadar dan adik-adik juga sadar bahwa di dalam diri kita itu kadang-kadang ada tarikan-tarikan, ada godaan-godaan atau ada bisikan-bisikan melakukan hal yang tidak baik ya. Dan tentu karena kita kemudian terbiasa punya sensitivitas, punya kepekaan untuk melakukan pilihan terhadap perbuatan yang baik itu, maka Allah meringankan kita memilih perbuatan yang baik. Doanya kan sering kita hafal ya, Allahumma arinal haqqo haqqo warjunas tiba'a wa arinal batila batila warjunas tinaba. Ini nek sing melu tapak suci apal doanya ya. Sering dibaca. Itu doa yang kemudian kalau kita ditunjukkan, diberikan hidayah oleh Allah bahwa ini perbuatan yang hak, maka kita diberi kemampuan, keringanan, kemudahan untuk melakukan yang hak itu. Dan ketika kita oleh Allah ditunjukkan mana yang batil itu batil, maka Allah kemudian juga meringankan, memudahkan, memberikan kita kekuatan untuk jauh dari kebatilan itu. Nah, karena kita sadar itu, doa itu bisa kita ulang. Kalau di sekolah-sekolah juga, kalau di SMP Negeri 1 Temanggung, kalau mengakhiri pelajaran ya, itu juga dengan doa itu. Dengan doa itu. Doa itu adalah salah satu doa yang dibaca ketika
akan pulang, anak-anak akan pulang sekolah itu dia akan baca doa. Ini menjadi satu spirit ya, menjadi satu semangat bahwa doa ini harus betul-betul dibaca. Untuk kita dimudahkan, diringankan, diberikan kekuatan untuk melakukan yang hak itu karena kita diberikan hidayah bahwa itu adalah perbuatan yang hak tadi. Dan yang kedua, tentu kita tidak termasuk golongan orang-orang yang qad khaba man dasaha ya. Jadi orang-orang yang mengotori jiwa itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga harapannya insya Allah menjadi harapan kita semua ya. Apa golongan yang ketiga itu? Yang terakhir, wa minhum syabiqum bil khairat biidznillah. Dan golongan yang ketiga itu adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di dalam tafsir disebut dengan ahlul Quran. Sering membaca Al-Quran, menghafalkan ya, dan dapat mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin ada wisuda tahfidz ya di SD Muhammadiyah Paraan ya, juz 29 dan 30 ya Pak Daniel ya. Ya ini kan luar biasa anak. Kalau dulu kalau di SD Muhammadiyah itu harus hafal Al-Mulk itu ya. Surat Al-Mulk itu harus hafal dan sudah ditambah ya. Sekarang ada beberapa yang kemudian hafal juz ke-30, ada kemudian kalau kemarin sih juz 29 dan 30. Kan luar biasa. Sudah membentuk generasi Qur'ani ya. Generasi yang tadi di awal itu tidak dikeluhkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keluhan tadi diingat-ingat ya, keluhannya luar biasa. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku terhadap Al-Qur'an itu tidak memperhatikan. Ora pati gatekke maksudnya. Jarang dibaca, jarang dikaji isinya. Maka insya Allah kita termasuk yang ini ya. Yang ketiga ini karena kita adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan atas petunjuk Al-Quran itu atas izin Allah. Karena kita harus membaca Ibu dan Bapak. Al-Quran sebagai hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk bagi manusia. Hudalinas jadi menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan menjadi furqan. Dia menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran bisa menjadi syifa'u fi syudur ya. Syifa'u fi syudur itu artinya menjadi obat penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Mungkin ada rasa cemas, mungkin ada rasa gelisah, mungkin sedang menghadapi masalah, maka Al-Quran juga disebut sebagai syifa'u fi syudur. Menjadi obat penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita. Maka bagaimana kemudian Ibu dan Bapak menjadikan Al-Quran itu sebagai, kalau dalam bahasa Inggris guidance for living, petunjuk untuk hidup. Tetapi tidak hanya petunjuk untuk hidup, menjadi living guidance, petunjuk yang hidup gitu. Sakit beda kira-kira petunjuk untuk hidup, tapi harus menjadi petunjuk yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka para sahabat ketika bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad SAW itu, akhlak beliau ya Al-Quran. Itu artinya menjadi living guidance, petunjuk yang hidup. Mengapa? Ya karena dilakukan perbuatan-perbuatan itu atas panduan dari Al-Quran, atau atas petunjuk, atas pedoman, atas tuntunan dari Al-Quran itu. Nah ini mudah-mudahan kita termasuk yang kelompok menikah ya,
ibu dan bapak menjadi orang-orang yang bersegera untuk mengamalkan Al-Quran. Sama dengan ketika kita mendatangi sholat itu ya, kan ada hayyal sholah, hayyal falah, itu mari kita hayyal falah menuju ke menangan. Nah, sejauh mana kira-kira respon kita ketika mendapat panggilan hayyal falah itu? Apa yo mengko-mengko? Napa yo nanti-nanti? Atau kita bersegera? Itu termasuk ini yang wa minhum syabikum bil khairat. Mereka termasuk orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Nah, ini ibu dan bapak, golongan yang ketiga yang mudah-mudahan bersegera melakukan kebaikan itu dengan apa saja, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungan dengan sesama manusia. Nah, ini izin Allah itu artinya mereka mendapat taufik dari Allah dan pertolongannya, sehingga ia sepatutnya menyibukkan dirinya untuk bersyukur atas nikmat itu. Dan orang yang ketiga itu, ibu dan bapak jamaah sekalian, dalika wal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jadi kalau kita oleh Allah diberikan keringanan, diberikan kemudahan, diberikan sensitivitas atau kepekaan ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu adalah apa? Dalika huwal fadlul kabir. Itu adalah karunia yang amat besar. Nah, yang terakhir jamaah sekalian, karena sudah jam 7:05, orang-orang yang golongan yang ketiga itu apa? Reward dari Allah Subhanahu wa taala atau balasan dari Allah itu adalah jannatu adnin yadkhulunaha yukhalawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir ya. Bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, kemudian di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Makanya saya dipirsani wonten surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-33. Ini adalah satu penghargaan ya dari Allah kepada orang-orang yang tadi sabiqum bil khair tadi. Orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dalam hal apa saja. Tadi saya sebut ada kebaikan dalam hablum minallah, kebaikan dalam hablum minanas. Jadi itu adalah kebaikan yang Bapak Ibu pada hari ini juga rawuh dapat apa? Snack itu kan kebaikan dari dalam pengertian kebaikan dari sama manusia luar biasa nih. Di bawah tadi ada sayur-sayuran, itu juga satu bentuk kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Ya, jadi ini adalah satu bentuk-bentuk kebaikan ya sesuai dengan kemampuan, tetapi kita oleh Allah insya Allah diberikan kemudahan, diberikan keringanan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, dan insya Allah kita termasuk yang mendapat karunia yang amat sangat besar. Kados mekaten ibu-ibu, bapak-bapak ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten nggih, mbok bilih klenta-klentu matur wonten hal-hal ingkang boten meranani penggalih, dan insyaallah kita tetap istiqomah ya. Diberikan istiqomah untuk bisa termasuk golongan orang-orang yang menapa ingkang wau Bu, ingkang terakhir bersegera melakukan kebaikan-kebaikan nggih, dengan bentuk apa saja. Tadi kan bentuknya hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama manusia, dan melakukan kebaikan hubungan dengan alam sekitarnya. Itu insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan kemudahan, diberikan hidayah, diberikan taufik untuk itu. Mengatakan nyuwun pangapunten mbok pilih mboten merani penggalih. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi